wabarakatuh. Kembali lagi di Anytime with Miss Vlog bersama Mas Fatul Heria, bersama aku Ria. Nah, hari ini kita bakal ngejelasin seperti video yang kemarin yang pernah aku sampaikan ini mengenai desain sprint. Jadi di sini kita bakal ngejelasin lebih lengkap lagi bersama Scrum sama juga back atau sering kita sebut dengan backlog. Nah, yang pertama-tama langsung saja biar kita juga gak terlalu lama ya nontonnya. Nah, buat teman-teman yang baru nonton video ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di channel aku ya. Dan jangan lupa juga buat selalu ikutin semua video yang udah aku upload. Dan jangan lupa juga buat share ya video aku atau link-link aku ya. Nah, pertama kita harus membuat ini, nentuin judul. Nah, kenapa kita harus nentuin judul? Karena nggak mungkin ya kita ngadain kegiatan tapi kita nggak tahu judulnya nih. Yang harus kita lakukan pertama, kita nentuin judul atau topik yang bakal kita ambil untuk project kita. Kalau kemarin sih aku sama timku ngambil ini, claim of lamp. Jadi gimana caranya kita buat lampu dari limbah kerang? Tapi jangan salah tangkap ya guys, limbah kerang di sini tuh limbah kerang yang bagus. Mempermudah desain kalian bisa menggunakan desain sprint dengan memadukan dengan aplikasi Trello. Nah, nanti mengenai aplikasi Trello atau gambaran desain sprintnya di akhir video nanti aku bakal tampilin ke kalian slide-slide yang kiranya itu bermanfaat deh, kayak gitu. Nah, yang pertama seperti yang aku jelasin barusan, kita harus menentukan judul ya guys. Sorry ya, barusan sering ada bunyi-bunyi notif gitu ya, karena lupa videonya nggak di-silent barusan kameranya. Jadi yang pertama kita nentuin judul terlebih dahulu. Nah, judul yang aku ambil tadi tuh claim of lamp ya guys ya. Kalau di tampilan desain sprint itu seperti ini. Gimana ya, jelas ya. Nah, desain sprintnya tuh kayak gini. Jadi yang pertama kita nentuin judul. Jadi kemarin itu kelompokku ada sekitar 8 orang sama ketua, termasuk aku juga. Nah, yang pertama itu kalau di desain sprint di materi kali ini itu tentang inovatif kolaboratif project. Nah, materi ini mengajarkan kita gimana caranya kita membuat project yang bagus dengan tahapan-tahapan yang praktis dan insya Allah cepat selesai. Biar kita gak kebingungan dari awal mau ngerjain apa dan sampai akhir goalsnya itu kemana, kita bisa menggunakan tahapan di inovatif kolaboratif ini, yaitu pertama kita bisa menggunakan tahapan understand. Tahapan understand itu tahapan yang kayak gimana? Jadi tahapan understand ini pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu permintaan atau penawaran yang sering kali terjadi di pangsa pasar di luar sana itu seperti apa, agar kita juga meluncurkan project kita, meluncurkan produk kita ke publik itu bisa bermanfaat untuk warga atau bahkan masyarakat di luar sana, baik itu masyarakat internal atau bahkan masyarakat manca atau di luar sana guys. Oke, tahap understand sudah kita lewati, hanya seperti itu saja, kita memahami saja lingkungan sekitar kita, bangsa pasar itu seperti apa. Yang kedua itu adalah tahapan diverge. Tahapan diverge ini adalah gimana caranya kita membuat rancangan atau menyatukan ide-ide dari masing-masing anggota di tim kita. Maksudnya itu gimana kak? Jadi kalau misalkan kita punya anggota 8 orang seperti timku kemarin, itu kan pasti punya idenya macam-macam nih. Jadi kita dikumpulin terlebih dahulu, kita ngumpulin ide-idenya, ditulis di kertas atau apa kayak yang bisa kita baca atau yang bisa kita tulis. Intinya ada tinta hitam di atas kertas putih. Setelah itu kita bisa gambarannya itu kayak gini. Kalau tahapan diverge kayak gini ya. Jadi di gedung itu kalau timku kemarin bisa nempelin yang namanya kertas aku lupa, kayak semacam not-not gitu, kita bisa tempelin di gedung ya. Nanti kita bisa pilih ide yang mana sih yang bagus buat kita. Oke, tahapan diverge udah lewat. Hari ini ada tahapan decide. Nah, itu biasanya gini dulu guys, tahapannya itu tiap hari ke hari beda. Ya kalau kalian memang sanggup buat nyatuin di satu hari sih it's okay guys, itu bisa mempermudah atau mempercepat produksi kalian dalam membuat produk. Nah, di tahapan desain ini
sama seperti yang udah aku jelasin barusan, yaitu ngumpulin teman-teman untuk kita membahas lanjutan dari ide yang kita udah pilih, dari kertas cantik yang udah kita tempelin tadi di gedung-gedung. Terus diambil satu ide yang selanjutnya bakal kita proses di project kita. Selanjutnya ada tahapan prototype. Nah, kalau tahapan prototype ini adalah tahapan terakhir ya guys ya. Jadi kita sudah di final. Gimana di final tahapan ya? Maksudnya kayak gini. Di tahapan prototype ini dari produk yang kita ambil atau ide dari teman-teman kita yang udah diusulin ke kita ngambil satu ide, dan kemudian tadi kan udah dibahas nih gimana caranya kita mau masukin produk itu ke dalam project kita. Jadi kita tentuin kayak bahan apa aja yang masuk, terus gimana caranya kita ngebuat. Yang paling penting sih gimana caranya kita ngebuat. Kalau di desain aku sama timku kemarin itu ngebuat lamp of lamp, jadi lampu dari limbah kerang. Nah, caranya itu yang pertama kita ngebuat prototipenya itu jadi 2 hari. Kenapa? Karena memang kita membutuhkan waktu minimal lah 2 hari, karena kita harus berbelanja terlebih dahulu. Kita harus pastiin teman-teman kita itu bisa disiplin atau enggak, gak ngelet apa enggak gitu ya. Tahapan yang pertama simpel sekali sih, karena memang tim kita itu dari berbagai desa, meskipun satu kota di Sumeneb. Di prototipe yang pertama ini teman-teman, kita prepare terlebih dahulu. Jadi kita kayak apa ya, kayak semacam pengantar terlebih dahulu sama tim-tim kita apa yang bakal kita lakuin hari ini ya. Tapi sebelumnya kita sudah tahu dong ya apa aja, schedule apa aja yang bakal kita lakuin hari ini. Kedua, kita on the way ke tempat pengerjaan. Setelah kita prepare, kita on the way ke tempat pengerjaan. Misalkan nih kita mau ngerjain di rumahnya si A atau di rumahnya Kak Ria. Jadi enak, kita udah punya angan-angan. Selanjutnya kita menyiapkan alat dan bahan. Nah, gak mungkin dong ya kita mau buat produk tapi kita gak nyiapin alat dan bahan. Itu it's impossible banget, karena kayaknya kita mau apa ya, kita mau ke pantai tapi kita gak tahu kita mau naik apa atau gimana caranya kita sampai ke sana. Jadi gak mungkin banget. Selanjutnya ini kita proses pengeleman. Di desain sprint aku kemarin, schedule kita tuh kayak gini. Jadi gimana caranya kita buat, ini udah dibahas ya. Proses pengeleman. Nah, apanya nih Kak yang dilem Kak? Nah, apanya nih yang dilem itu dari cangkang kerangnya itu nanti dilem ke ininya, ke toplesnya itu dilem. Selanjutnya biar kita gak kayak para Belanda yang ngejajah Indonesia pada zaman dahulu, kita adakan isoma. Jadi setelah kita kerja, kita isoma terlebih dahulu. Ada yang makan, ada yang ngelakuin kewajibannya masing-masing kayak gitulah. Selanjutnya kita melanjutkan pengeleman lagi. Jadi kalau misalkan pengeleman yang pertama itu belum selesai, kita lanjut ke pengeleman yang setelah isoma kayak gitu. Di prototipe yang kedua itu kita kembali lagi, seluruh tim standby di tempat pengerjaan agar ya memudahkan untuk kita menyelesaikan produk kita. Selanjutnya ya seperti tadi, kita menyiapkan alat dan bahannya, kemudian kita melanjutkan pengeleman yang kemarin. Oke, selanjutnya kita ke pelubangan tutup toples. Jadi kita kan udah nyiapin bahan-bahannya nih, kita adakan pelubangan tutup toples. Kenapa kita lubangin? Karena nanti itu bakal jadi apa ya, tempat gimana caranya kita masukin kabel ke dalam si toples itu. Gak mungkin dong ya kita ngelubangin toplesnya, karena toplesnya itu dari toples kaca, bisa-bisa pecah kalau kita dilubangin. Selanjutnya kita perakitan dudukan lampu. Nah, perakitan dudukan lampu ini itu loh yang tempatnya si lampu ini hidup. Jadi dari kabel kita ke dudukan lampu. Selanjutnya kita ke pemasangan hasil rakitan. Nah, kalau sudah dirakit, kita tinggal masang ke dalam toplesnya. Oke. Selanjutnya ya isoma seperti biasa. Nah, buat teman-teman yang pengen ngebuat lamp of lamp atau produk lampu dari limbah cangkang kerang ini, kalian bisa nyiapin bahan-bahannya. Nah, bahan-bahan yang pertama itu adalah toples kaca. Kenapa kita pakai toples kaca? Karena biar cahaya itu juga masih apa ya, natural banget dari lampunya. Misalkan kita milih
lampu warna merah, ya cahayanya gak bakal jauh-jauh dari warna merah, pastinya warna merah. Terus selanjutnya ada lem tembak, karena di sini kita benar-benar ngebutuhin gimana caranya sih ini si kerang bisa nempel ke toples kacanya. Selanjutnya itu ada cangkang kerang sendiri. Nah, kalau misalkan kita gak punya bahan dasarnya, gimana caranya kita ngebuat ya? Selanjutnya ada kabelnya itu ya sesuai kalian. Kalau misalkan kalian mau buat agak panjang lampunya, jadi maksudnya naruhnya itu agak lebih jauh dari kalian, atau bahkan di tempat tidur jauh dari meja, itu kalian bisa, terserah kalian kabelnya mau dipanjangin apa gitu ya. Selanjutnya dudukan lampu bohlam ya memang penting ya. Terus ya lampu bohlam itu sendiri. Terus ada striker Art Deco. Nah, fungsinya dari ini ya itu tuh. Nah, fungsi dari striker Art Deco ini buat apa ya? Buat nyambungin si kabel ini ke stop kontak. Jadi yang cabangnya itu ada dua tuh. Seperti itu. Pisau ya kali aja perlu karena memang buat motong-motong gitu ya. Nah, kemungkinan totalnya itu untuk satu lampu flame of flame ini murah banget ya, alternatif banget buat kita, apalagi kita sebagai mahasiswa gitu ya, cuma Rp48.500, jadi terjangkau banget karena memang ya toples kaca harganya minimal lah 10k maksimal gitu ya. Desain sprint selanjutnya yaitu seperti ini ada kelebihan atau seringkali kita kenal dengan advantage ya di tim kita. Souvenir ini bukan hanya sebagai hiasan, namun souvenir ini juga memiliki nilai pakai yang baik karena memang selain dapat menjadi hiasan di ruangan, ini bisa bermanfaat untuk penerangan. Memiliki nilai jual yang ekonomis tinggi kan, memang jika kita membuatnya juga bagus, tapi ya itu selain dari modal kita cuma Rp48.500, kita bisa jual dengan harga ratusan ribu rupiah. Selanjutnya, proses pembuatan tidak membutuhkan waktu yang lama karena memang kita cuma butuh waktu minimal 2 hari, maksimalnya 2 hari aja. Terus memiliki tampilan dengan daya seni terapan. Wah, bagus banget nih buat orang-orang yang suka dengan seni. Alat dan bahan juga mudah ditemui karena memang yang pengen kita ciptain di sini, produk yang pengen kita ciptain yaitu produk yang mudah terjangkau tapi juga elit sesuai dengan era milenial gitu ya. Desain sprint selanjutnya di aplikasi Trello itu ada kekurangan atau sering kita kenal dengan tahapan defisiensi. Nah, defisiensi di sini kekurangannya cuma ada 2. Yang pertama ya barang mudah pecah karena memang berasal dari toples kaca dan cangkang kerang. Dan cangkang kerangnya itu harus cangkang kerang yang benar-benar berkualitas, nyari kerang-kerang yang benar-benar berkualitas, dan cangkangnya itu memang harus mencari cangkang kerang yang berkualitas agar tidak mudah rapuh gitu ya. Oke, dari desain sprint udah aku jelasin nih secara lengkap dari awal sampai ke pembuatan, sama produk-produknya, judul produknya, terus sama tahapan-tahapannya, dan juga sama bahannya. Nah, oke, terakhir yaitu di tahapan pembuatan backlog atau framing of scrum. Nah, kayak gini ya gambarannya. Nanti gambarannya bakal aku share juga di video terakhir, di detik-detik terakhir gitu ya. Tapi bukan nanti, oke? Nah, di sini ada claim of frame merupakan produk pakai dan hias. Jadi di situ diurut mana yang akan kalian prioritaskan dan berapa kali sih kalian bakal ngelakuin kegiatan seperti itu. Jadi di sini kayak ulasan lagi gimana sih produk kalian itu bisa jadi, terus dari awalnya itu kayak gimana sampai ke goalsnya. Yang kedua, di situ ada bahan dasar pembuatan produk ini adalah limbah cangkang kerang. Jadi dijelasin kalau misalkan bahan dasarnya itu seperti apa. Selanjutnya, produk ini harus menggunakan limbah cangkang kerang yang berkualitas tinggi karena dapat mempengaruhi seni keindahan yang menambah nilai seni atau hiasnya. Jadi benar-benar dipikirkan kembali bahan dasarnya itu benar-benar bermanfaat atau enggak sih buat produk kita. Selanjutnya, produk ini termasuk seni hias karena selain dapat memberikan nilai kegunaan, produk ini juga menampilkan keindahan yang unik dan eksotik dengan warna putih. Jadi lebih spesifik lagi ke warna atau bahkan ke bahan dasarnya. Selanjutnya, warna putih ini merupakan warna alami yang dihasilkan oleh limbah cangkang kerang itu sendiri.
Selanjutnya, kami sebagai pembuat dari produk ini memudahkan dalam segi proses produksi lampu kerang ini, karena memang kita maksimal cuma 2 hari doang. Selanjutnya, dengan durasi waktu produksi lampu kerang ini kurang lebih 2 hari, kami juga selalu melakukan evaluasi ya. Selanjutnya, untuk memudahkan desainnya, kami menggunakan desain sprint dan aplikasi Trello untuk memudahkan desain kalian ya. Kami juga selalu melihat bentuk atau produk lampu seperti apa yang banyak diminati oleh masyarakat. Berarti kayak masuk ke tahapan desainnya kayak gitu. Setelah itu, kami juga selalu melihat bentuk atau bentuk dari lampu kerang ini adalah bulat, karena kami tetap ingin menampilkan nilai eksotik dari produk ini sendiri. Jadi eksotiknya itu karena kami menggunakan toples kaca yang berbentuk bulat, jadi tanpa mengubah bentuk itu terlebih dahulu. Dan yang terakhir, kami juga menyediakan sketsa gambar dengan link desain yang sudah kami buat untuk memudahkan publik dan mengetahui produk kami secara kasar, dan untuk mengetahui keunggulan bahkan kelemahan dari produk Claim of Lab. Jadi kami sebagai tim ya, kami juga memperhatikan keingintahuan oleh masyarakat di luar, gimana sih caranya untuk membuat produk ini, mudah atau enggak sih, bahan-bahannya apa aja, kelebihan dan kekurangannya itu seperti apa. Jadi kami share link akun Trello kami buat kalian buat ngakses gimana sih caranya ngebuat dan untuk lebih tahu tentang Claim of Lab. Oke, itu aja yang bisa aku jelasin mengenai produk aku dan project aku sebagai pemenuhan final exam aku, inovatif kolaboratif project. Oke. Jangan lupa untuk terus stay tune di YouTube aku, karena aku bakal ngebagiin kalian video-video yang pastinya bermanfaat buat kalian dan gak merugikan kalian buat gak nonton, atau bahkan kalian bisa share link aku ya. Oke, see you.